Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, jumpa lagi bersama kami Abi dan Umi Fasiha di channel YouTube kami yang akan mengupas tentang apa saja sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam berpuasa. Baiklah, akan kita kupas pada kesempatan hari ini dengan narasumber kita, yaitu Abi Fasiha atau Bapak Ustadz Muhammad Malik SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, bersama mari kita panjatkan puji serta syukur, salawat dan salam terlibat curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa yang tadi telah disampaikan oleh pengatur acara terkait dengan hal-hal apa saja yang mesti kita perhatikan dalam berpuasa. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa adalah diantaranya makan sahur. Kenapa makan sahur ini menjadi sebuah hal yang sunnah? Ya, inilah bedanya puasa Ramadan. Sebelum kita menjalankan ibadah puasa, maka tentu kita disunahkan untuk memakan sahur. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu inna fit tasahhuri al-barakah." Hendaklah kalian semua itu makan sahur, karena sesungguhnya di makan sahur itu terdapat suatu keberkahan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang ada Allah SWT. Yang kedua, mengakhirkan waktu makan sahur, ya, kira-kira beberapa menit sebelum salat subuh. Jadi mendekati subuh. Jadi sahur ini jangan juga terlalu malam, ya. Jangan juga mendekati azan juga. Jadi artinya tadi dikatakan mendekati, di situ ada jeda waktu. Ya, ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Ia berkata, ketika kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangkit untuk salat subuh, ia ditanya tentang berapa lama di antara sahur dan salat subuh itu. Maka Rasulullah menjawab, kira-kira kita membaca 50 ayat. Ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana maksudnya kira-kira 50 ayat itu? Ya, para ulama kita senantiasa mencoba memahami hadis itu, ya, yang kalau kita kaitkan dengan sekarang itu, ya, sekitar 10 menit dari waktu imsak. Biasanya kalau di kita umumnya di Indonesia itu, ya, kalau misalkan jam 4.36 itu azan subuh, maka 10 menit sebelumnya, jadi jam 4.26 itu sudah terkategorikan imsak, artinya awas sebagai sirine, ya, sebentar lagi akan salat subuh. Yang ketiga, menyegerakan berbuka jika telah masuk waktu maghrib, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang masih tetap dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa itu bukan karena sebab saya masih kuat, saya masih bisa, nanti aja saya tidak bisa, begitu. Jadi harus ketika azan maghrib berkumandang, maka segera batalkan puasa kita. Minimal dengan, ya, air putih dengan kurma. Ya, sekarang banyak kurma, udah banyak, tidak diragukan lagi. Ya, minum yang manis-manis.
ya, makan yang manis-manis, tapi secukupnya. Jangan sampai hidangan ada yang di depan mata dimakan semua, maka khawatir nanti itu akan menimbulkan sulit kita untuk beribadah. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis dengan air sebelum makan makanan yang lain. Nah, tadi sudah dikatakan. Dan jangan lupa berdoa. Ya, berdoa berbuka puasa itu sesungguhnya memang banyak ulama yang menyatakan ada berbagai versi, tapi kita tidak mempersoalkan itu. Anda silakan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terpenting adalah urgensinya. Bagaimana kita berdoa itu, ucap syukur kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak dari kita menjalankan puasa. Kemudian juga ada yang membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahabat zama'u wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ya, ini yang dinyatakan hadis ini sahih. Ya, tidak mengapa. Ya, ulama kita tidak mungkin mengajarkan kita akan doa ini kalau tidak memiliki makna. Yang selanjutnya yaitu memberi makan untuk orang berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini juga sama, nilai pahalanya sama seperti kita berpuasa seharian penuh. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, siapa orang yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka ia mendapat pahala. Ya, sebanyak pahala orang yang berpuasa itu tidak kurang sedikit pun. Selanjutnya, memelihara percakapan. Nah, selama Ramadan, selama berpuasa, hati-hati ya. Kita juga diperintahkan untuk selalu menjaga lisan kita, lidah kita, agar jangan menjadikan puasa kita tidak bernilai, ya, bukan batal, tidak bernilai, ya, tidak bermanfaat, menggunjing, menggibah, ya, mencela dan lain sebagainya. Selanjutnya, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan beriktikaf di masjid, ya. Memperbanyak sedekah, ya, kita siapkanlah yang terbaik amal-amal kita. Biasanya itu kalau sholat taraweh, ya, karena ini situasi dan kondisi kita saat ini, ya, paling tidak Allah Maha tahu. Ya, tapi biasanya ya di bulan-bulan Ramadan biasa sebelum adanya pandemi ini, kita itu sudah menyiapkan yang terbaik amal. Dan saat pandemi pun bukan berarti kita tidak bisa bersedekah. Ya, di saat ketemu orang, ketika kita lagi ada urgen kepentingan, ya, saat itu juga kita punya rezeki, kasih. Itu juga sama. Kemudian baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Nah, ini juga penting. Ya, sabda Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Ya, sinarilah rumah-rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran. Ya, tadarus pribadi, tadarus bersama keluarga, tadarus ya anak-anak kita dan sebagainya, itu juga bagian daripada hal-hal yang disunahkan dari Nabi. Beriktikaf di masjid, ya, karena kondisi saat ini adalah pandemi, ya kita berupaya perbanyak ibadah kita di rumah. Dan itulah barangkali saudara-saudaraku yang rahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ya, jika ada hal-hal yang belum jelas, ya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah atas materi yang telah disampaikan. Kalau ada pertanyaan, baik, Ustadz, ada pertanyaan. Bagaimana menurut Ustadz atau tips-tips apa saja yang dapat kita lakukan dalam meraih pahala-pahala yang banyak pada saat bulan Ramadan ini? Itu saja. Baik, terima kasih. Singkatnya bahwa tips meraih pahala di bulan Ramadan tadi, ya, perbanyak tadarus Al-Quran. Ya, minimal kita dalam 1 bulan ini 1 kali khatam. Ya, tidak berupaya untuk kita lantas kita harus kejar target berkali-kali khatam dan sebagainya. Tapi kalau niatannya bukan karena Allah, itu juga sama. Yang penting bagi kita adalah kita beribadah membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Triknya itu ya 1 hari 1 lembar, ya, atau 1 hari 2 lembar, ya insya Allah dalam 1 bulan khatam 1 kali, ya. Yang terpenting bagi kita ada aktivitas, ya, yang positif, yang bernilai ibadah di sisi Allah saat di bulan Ramadan ini. Jadi kita harus bedakan, jangan sampai disia-siakan bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan dilipat gandakannya, yudhaifu liman yasha. Bulan dilipat gandakannya hal-hal kebaikan,
sekecil apapun itu, ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ketika kita berjalan, ya, ada paku di depan, kemudian kita ambil paku itu sehingga kita menyelamatkan banyak orang ketika orang yang ada di belakang kita berjalan. Itu hal-hal yang terkecil, ya. Terlebih lagi ketika kita diberikan rezeki, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita sudah kita sampaikan. Saksikan materi-materi selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.